Selamat datang di video yang ke-6 pada seri tutorial Houdini. Dan pada video ini kita akan membahas tentang bahasa pemrograman yang dapat digunakan pada aplikasi Houdini, yaitu VEX. VEX adalah singkatan dari Vector Expression, merupakan bahasa pemrograman utama Houdini yang dapat digunakan untuk memanipulasi objek pada scene kita. Selain VEX, sebenarnya Houdini juga mendukung bahasa pemrograman Python yang cukup terkenal. Namun dari segi performa, VEX ini jauh lebih optimal dan tentu saja performanya lebih bagus jika dibandingkan dengan Python. Pada tutorial ini kita akan belajar tentang dasar-dasar VEX, ya, dimulai dari sintaks, bagaimana cara menulis bahasa VEX pada sebuah node, bagaimana sintaksnya jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, dan kita juga akan menggunakan beberapa fungsi dasar yang dapat digunakan untuk mengolah objek pada scene kita. Oke, jadi pada tutorial ini kita akan fokus kepada penggunaan VEX atau Vector Expression. Jadi ini adalah tampilan dasar Houdini ya. Saya kebetulan, ya sebelum kita masuk ke dalam VEX, ada baiknya kalau kita belajar sedikit tentang tampilan Houdini. Jadi ketika pertama kali menginstal Houdini, kita akan diberikan tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dasarnya ya. Di atas kita ada toolbar, beberapa tombol dari fungsi-fungsi yang bisa kita pakai. Kalau saya secara personal jarang menggunakan tombol-tombol di atas ini ya, di toolbar ini. Lalu di sini kita ada parameter. Nanti kalau parameter ini akan menampilkan properti dari nodes yang setiap kali kita tambahkan di sini, ya. Nanti kita akan belajar apa itu node. Kemudian ini network, ya. Jadi Houdini itu adalah prosedural modeling, ya. Jadi ketika kita ingin memodelkan sesuatu, kita tambahkan node-node. Dan kemudian node itu akan membentuk sebuah objek. Kita akan masuk ke sana nanti. Dan node itu dihubungkan menjadi sebuah network. Di sini nanti kita akan lihat tampilan network seperti apa. Ini adalah kamera kita. Sekarang masih dalam perspective mode. Ya, perspektif itu artinya kita bisa lihat 3D ya. Kita bisa putar kameranya. Ya, kita bisa pilih juga untuk yang ortografik itu ada top viewport, front, right, UV viewport ya, bisa UV enggak, UV untuk tekstur ya. Di top front right kita bisa set di sini ya. Tapi supaya lebih fleksibel kita set perspektif aja. Di sini juga ada beberapa action yang bisa kita buat sesuai dengan fungsi yang sedang kita pilih sekarang. Mungkin yang saya juga sering gunakan adalah di tombol ini ya, ini untuk snapping ya, snapping to grid. Untuk action supaya snap di grid. Ini curve, ini untuk point, dan ini bisa multiple snapping. Oke, kita mulai saja ya. Tapi sebelumnya, mungkin ini kalau ada yang prefer ya, saya kurang suka tampilan Houdini seperti ini. Ya, kita bisa modifikasi tampilan Houdini. Caranya seperti apa? Kita bisa gunakan tombol-tombol ini ya. Jadi kalau untuk tampilan saya itu biasanya saya suka itu ini saya tutup dulu semua ya. Tutup dulu semua di sini ya. Saya suka ini juga saya tutup aja, dua ini, satu ini nggak usah. Ya, saya tambahkan network. Saya suka networknya itu yang besar ya, karena kita akan berhubungan dengan banyak node. Kemudian di sebelah kanan saya tambahkan parameter ya, jadi saya split left right, dia akan terbagi dua. Di sini saya tampilkan untuk parameter ya, dan parameter itu biasanya nggak banyak sih, beberapa node itu mungkin parameternya hanya setengah aja, jadi nggak perlu sampai bawah. Jadi ini saya split lagi. Biasanya ya saya split top bottom, jadi muncul seperti ini. Biasanya di bawah ini saya akan tampilkan inspectors geometry spreadsheet ya. Di sini kita bisa lihat variabel-variabel dari objek-objek atau nodes yang kita buat. Oke, nah jadi kita akan mulai membuat objek. Membuat objek dari Houdini kita biasakan menggunakan node aja lah ya. Sebenarnya kita bisa pakai tombol di atas sini, tapi kita pakai node aja.
ya. Nah, yang perlu diperhatikan ini ya levelnya ini. Nanti ketika kita masuk ke dalam node kita akan semakin bertambah path-nya ini. Jadi kita bisa lihat kita di mana. Sekarang kita berada di sisi yang terluar OBJ ya. Jadi kita bisa tambahkan node. Caranya gimana? Tekan tab ya. Tekan tab akan muncul beberapa menu node yang bisa kita buat. Biasanya yang di paling luar itu terbatas node-nya ya. Kalau kita mau membuat sebuah objek ya, itu biasanya dimulai dengan node geometri ya. Jadi saya pilih di sini geometri, kemudian saya bisa masuk ke dalamnya. Nah, di sini kita akan buat objek lagi ya. Apa mau saya buat? Ini belum ada objeknya ya, karena memang masih kosong kan dalam node-nya. Jadi kita tambahkan, saya tekan tab lagi, misalnya saya mau bikin khusus sphere lah ya, box gitu, supaya lebih sederhana dia poinnya. Oke, ini adalah box, sebuah kotak ya, dia akan selalu berada ketika kita tambahkan kotak, dia akan selalu berada di posisi 000, senternya ini 000. Oke. Nah, kita bisa lihat variabel-variabel yang ada pada kotak ini ya. Jadi di sini kita bisa pilih untuk points ini untuk vertex, untuk points, primitif dan detail ya. Vertex itu adalah vertexnya, titik yang di atas ini. Jadi kalau misalnya kita lihat sebuah kotak itu ada 8 titik kan? 1 2 ada 8 vertex. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, dimana X paling kanan itu adalah 0,5, X paling kiri minus 0,5, Y paling atas itu 0,5, paling bawah 0,5, Z paling depan 0,5, paling belakang 0,5 ya. Jadi kita bisa lihat ini navigasinya itu di sini ya. Jadi Y itu yang atas, sorry ini nggak kelihatan ya, muncul dia tooltipnya. Jadi biasanya, ini bisa kita lihat nih ya, biasanya itu kalau biasanya itu kalau aksis itu dia pasti paralel dengan RGB. Jadi kalau misalnya X, Y, Z itu pasangannya pasti RGB. Biasanya kalau kita mau nilai yang berhubungan dengan X warnanya merah, Y itu warnanya hijau, Z itu warnanya biru atau blue gitu ya. Jadi itu bisa kita lihat di mana, di bawah sini ada kelihatan. Kalau misalnya tooltipnya nggak muncul ya, kita bisa lihat tombolnya. Nah itu dia ya, X-nya warna merah, Z-nya warna biru, Y-nya warna hijau. Di sini juga kita lihat ya, kalau misalnya ini kan satunya warna merah ya, berarti ini adalah X sama dengan 1. Sini min satunya warna merah, X sama dengan min 1. Z sama dengan 1, Z sama dengan min 1. Kebetulan ini nggak ada. Oke? Nah, points itu, nah ini agak sedikit unik dengan kok Unity ya. Houdini dengan beberapa 3D creation lainnya. Jadi selain vertex mereka ada mengenali istilah point gitu ya. Apa itu point? Jadi untuk setiap primitif ini, jadi kan ini kan primitif ini kan kayak sisi lah ya. Kalau sisinya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya? Depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Berarti ada 6. Nah, untuk setiap primitif ini, ya, misalnya saya pilih primitifnya ini, masing-masing memiliki poin masing-masing. Setiap primitifnya ini memiliki poin sendiri-sendiri, ya. Jadi walaupun ada satu vertex di sini, tapi karena ada 3 primitif yang terkoneksi, maka poinnya ada 3. Ngerti ya? Jadi masing-masing poinnya ini, masing-masing face ini dia masing-masing primitif ini atau face, dia akan memiliki poin yang berbeda. Yang membangun sebuah primitif ini adalah poin, bukan vertex, ya. Jadi agak sedikit berbeda konsepnya dengan 3D modeling pada umumnya. Biasanya kan kalau 3D modeling pada umumnya, setelah vertex, edge, setelah itu, edge itu sisi ya. Edge itu garis ya. Garis itu membentuk sebuah face atau primitif gitu ya. Kalau pada Houdini, poinnya itu membentuk sebuah primitif. Tapi beda dengan vertex gitu ya. Jadi itu bisa kita lihat ya di sini ya. Kalau misalnya ini kan saya lagi select nih. Ini tools untuk select. Di sini saya lagi select primitif. Kalau misalnya saya pilih select points ya. Saya klik point yang ini. Nah,
itu bisa lihat saya milihnya itu banyak poin. Satu, yang kuning ini ya, 1, 2, 3. Ada 3 poin dia. Gitu ya, itu dia perbedaannya. Kalau misalnya saya pilih di sini, nah dia memilih 1, 2, 3. 3 poin ya ketika saya memilih vertex. Oh, sebentar. Ini vertex 1 poin ya. Points ya. Nah, jadi ada banyak yang dipilihnya. Oke. Nah, sampai sini saya rasa sangat sederhana sekali, tapi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita akan fokus dengan facts, bukan dengan modelingnya ya. Kalau 3D modeling, primitif 3D modeling, di mana kita manipulasi menggunakan mouse ya, tiap vertexnya ini itu nanti kita akan sampai ke sana, tapi kita akan fokus ke facts-nya. Nah, untuk menggunakan facts itu sendiri, kita membutuhkan satu node baru. Nama node-nya itu adalah atribut Langle. Ya, biasanya tuh Houdini tuh udah tahu ya kalau misalnya beberapa nodes yang umum seperti atribut wrangle, point wrangle itu kalau misalnya kita ketik AW aja, nah dia udah langsung mengarah ke situ gitu. Ya, jadi nggak perlu diketik semua lengkap atribut wrangle. Ini saya tekan tab ya, saya tekan tab. Ada banyak pilihan supaya gampang saya ketik aja AW. Dia langsung pilih atribut wrangle. Oke, saya hubungkan node-nya ya, ini outputnya dan ini adalah input pertama. Ya, beda node, beda input. Ya, ini inputnya cuma 1, outputnya cuma 1. Ini inputnya ada 4 nih, bisa dipilih ya. Oke. Nah, jadi ketika saya masukkan node, jadi kalau misalnya ini kan ini node box ya. Tujuan dari node box ini adalah membuat sebuah kotak sederhana. Nah, sekarang kalau misalnya node atribut wrangle ini apa? Dia adalah untuk memasukkan facts atau vector expression gitu. Ya, jadi kita masukkanlah kode facts kita di sini. Ya. Nah, supaya lebih mudah ini kita bisa tekan Alt E ya, Alt Ento gitu ya. Dia akan membuka editor yang baru gitu ya. Jadi supaya lebih gampang lah dibaca gitu. Saya bisa letakkan di tengah ya. Jadi saya tulis facts-nya di sini. Nah, facts itu dia masih menggunakan model sintaks pemrograman yang umum ya. Jadi kita kenal misalnya data float, my float gitu, sama dengan 0,0f. Oke. Int my int ya, sama dengan 1 ya. String my string sama dengan ya, this is intro to facts. Ya, kemudian yang sering juga digunakan, yang pasti sering juga digunakan tuh vektor ya. Jadi vektor ada vektor aja untuk 3 dimensi, ada vektor 2 untuk 2 dimensi, dan vektor 4. Ya, my vektor ya. Kita bisa set nilainya langsung aja buka kurung kerawal, misalnya 0,5, 0,1, 0,0. Ya. Nilainya semua float ya, sebenarnya nggak harus pakai F sih, tapi supaya lebih aman kita bikin float aja di sini ya. Jadi ini seperti pemrograman biasa ya, kita bisa bikin variabel seperti ini dan nggak ada masalah ya. Kita juga bisa melakukan operasi matematika pada umumnya, misalnya my float mult ya, my float twice gitu ya, sama dengan my float dikali 2,0 f gitu. Bisa int my other int sama dengan my int ditambah my int. Sorry ya, ini kita save dulu ya. Supaya aman kita save aja dulu ya. Kalau saya kebetulan save-nya itu di my project, di Houdini project lah ya. Saya bikin folder baru, misalnya facts tutorial. Ya, di sini saya bikin facts tutorial 1,0. Oke, bentar. Oke. Nah, tentu aja kalau dijalankan dia tidak melakukan apa-apa ya. Kita hanya membuat sebuah variabel ya. Kalau misalnya kita tekan save, dia otomatis akan menjalankan node-nya ya, menjalankan node atribut wrangle ini.
Dan kalau misalnya kita view dengan menekan tombol ini, ya tidak akan ada perubahan apa-apa. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita mengakses, kalau misalnya kita mau mengubah bentuk dari kotak ini, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus bisa mengubah posisi dari vertexnya atau poinnya, posisi dari poinnya gitu. Ya, nah gimana cara mengubah posisi dari poin ini? Kita harus mengakses atributnya. Jadi ini atribut. Ya, namanya itu adalah atribut. Kita harus mengakses atributnya. Cara mengakses atribut itu adalah dengan menggunakan uh, simbol add gitu ya. Add gitu. Ya. Biasanya itu kalau misalnya kita mau membuat atribut baru, kita define dulu jenis atributnya ya. Kalau misalnya float berarti depannya itu f ya, float add misalnya my box float my float atribut lah gitu, atribut sama dengan 1,0. Hop, sorry, ada yang error nih. Kalau error dia gambarnya hilang. Nah, kenapa dia error? Karena ini tidak ada titik koma ya di ujung. Ini ada errornya nih. Expecting titik koma. Oke, titik koma. Wah, muncul dia. Nah, ketika kita bilang seperti ini, itu berbeda dengan ini. Perbedaannya itu di mana? Kalau di sini kita buat variabel, kalau di sini kita buat atribut, dan atribut ini akan melekat pada objek kita. Tergantung dari di mana kita tambahkan. Jadi kalau misalnya saya lihat ini facts-nya ini, ketika saya pilih facts-nya ini, dia akan run over points, berarti dia akan menjalankan sintaks ini untuk setiap poin yang ada di Houdini, yang ada di objek kita. Ya. Nah, pada perintah ini kita ada menambahkan baris terakhir, kita membuat sebuah atribut dengan nama myFloat attribute, di mana kode ini akan berjalan untuk setiap titik. Berarti setiap titik pada objek kita akan memiliki atribut baru dengan nama float attribute. Ini dia muncul nih float attributnya. Ya. Jadi di sini ada tambahan atribut baru. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mengubah atribut yang sudah ada? Ya udah, gampang. Kita bikin aja add p titik. Misalnya saya mau naikkan nih boxnya ke atas tanpa pakai transform ya. Add p titik y ya, karena p itu adalah sebuah vektor ya. P itu kan vektor ya, px, py, pz. Ini kependekan dari position ini. Ya, ada beberapa variabel yang nama atribut yang memang sudah by default bawaannya dari objek kita. Jadi kita bisa akses langsung tanpa kita perlu define jenisnya apa ya. Jadi add p.y sama dengan saya mau naikkan ke atas, berarti add p.y tambah 0,5. Saya save, nah boxnya akan naik sendiri ke atas. Kenapa? Karena untuk setiap posisi y saya tambahkan 0,5. Jadi posisinya tadi dari min 0,5 sampai 0,5 jadi menjadi 0 sampai 1. Oke. Nah, apalagi yang bisa kita buat ya? Yang bisa kita buat, oke, ini saya hapus dulu. Nah, ini mungkin yang menarik ya, kita bermain-main lagi dengan facts ya. Kita bikin satu atribut ya. Atribut apa yang bisa kita tambahin? Ya, atribut bawaan lain yang bisa kita define itu adalah color. Color itu CD. CD itu adalah color diffuse. Ya, jadi warna paling dasar itu adalah CD. Ya, jadi saya bilang add CD misalnya sama dengan warna merah. Merah itu adalah R-nya 1,0, G-nya 0,0, B-nya 0,0. Titik koma, saya save, dia akan berubah jadi warna merah. Nah, ini yang menarik. Kenapa kotaknya warna merah ya? Kan yang saya jalankan ini kan untuk setiap poin, bukan untuk setiap primitif. Ya, primitif itu kan sisinya. Kenapa sisinya warna merah? Nah, ketika kita melekatkan warna pada sebuah titik, ya, dan ketika si Houdini mau menggambar sisinya, dia akan meninterpolasi namanya, ya, meninterpolasi
warna yang ada di setiap titik ini. Ya, jadi karena di sini merah, maka diantaranya pasti semua merah. Oke, nah sekarang kita mau lihat efek interpolasi yang lain di mana warnanya akan berubah. Kalau misalnya di atasnya itu, kalau misalnya di sini dia warna merah, mungkin di sini dia warna hitam gitu ya. Jadi saya bisa bikin interpolasinya itu jadi seperti ini. Add CD sama dengan, ini saya hapus saja ya. Saya hapus add CD sama dengan rednya ini kita ambil add p.y 0,0 0,0. Ada yang salah. Sebentar. Expected identifier. Oke. Oh, iya enggak, kenapa salah ya dia? Sebentar, coba saya cek dulu. Oke, jadi salah ya, bukan seperti ini tadi ya. Jadi saya buat tadi kan seperti ini ya. Add p.y. Nah ini nggak boleh ternyata ya di Houdini ya. Kita nggak boleh menginitialize satu vektor dengan menggunakan sebuah variabel. Tapi kita bisa pakai fungsi set. Ya, kurang lebih tujuannya sama ya. Tapi kita bisa masukkan sebuah variabel di fungsi set ini ya. Nah, jadi sini bisa kita lihat warnanya sudah berubah dari hitam ke merah, tapi di bawah masih hitam semua. Kenapa? Karena di bawah sini kan 0 ke min 1 ya. Jadi 0 min 1 itu warnanya itu nggak ada gitu. Ya. Kalau misalnya kita geser ke atas sama dengan fp.y tambah 0,5 misalnya. Nah, itu kita baru bisa lihat peralihan yang lebih bagus gitu. Ya, tapi kalau misalnya original seperti ini, ya nggak bisa gitu. Di bawah ini jadi hitam. Dan ini juga merahnya ini bukan merah absolut nih. Dia merahnya ini masih 0,5,0,0. Karena Y paling tinggi itu adalah 0,5. Nah, jadi gimana caranya kalau kita mau mapping ini sampai bawah, ada fungsi fit namanya. Jadi kita bisa buat satu float my red value ya sama dengan fit ya. Jadi saya bisa masukkan nilai P-nya dia yang sekarang. Minimumnya itu adalah 0,5. Sorry. Minimumnya 0,5, maksimumnya 0,5. Dan saya mau range-nya itu minimumnya 0, maksimumnya 1. Ya, saya tekan seperti ini. Enggak. Saya ubah dulu ini menjadi my red value. Nah, sekarang dia akan memetakan dari hitam yang paling bawah ke merah absolut yang paling atas. Nah, apa fungsi fit ini? Nah, ini juga salah satu tips ya untuk menggunakan Vex ya. Jadi Houdini ini API-nya itu sangat lengkap gitu ya, walaupun agak sulit bacanya tapi sangat lengkap dan sangat bagus gitu. Jadi ketika kita pengen tahu apa fungsi fit ini, kita bisa arahkan kursornya kemari, kemudian terus tekan F1. Nanti dia akan langsung merujuk ke fungsinya itu ya. Jadi fit itu adalah untuk memetakan sebuah value dari minimum awal, maksimum awal ke minimum akhir, maksimum tujuan gitu. Jadi tadi kan kita minimum awalnya min 0,5, maksimum awalnya 0,5. Kita mau memetakan dari 0 ke 1. Nah, jadi kita pakailah fungsi fit ini dan dia akan mereturn sebuah value di mana value-nya itu adalah nilai yang paralel dari nmin dan nmax ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah dia Vex itu. Oke, kita akan coba satu yang menarik lagi ya. Kita akan lebih banyak bereksperimen lagi. Tapi mungkin saya nggak akan menggunakan box ya, supaya lebih menarik saya bisa gunakan sphere mungkin ya. Saya tambahkan di sini sphere-nya dan kita bisa lihat dia akan berubah seperti ini. Mungkin supaya lebih menarik lagi saya buat banyak lah di ini ya. Sini mungkin saya 2 kali lipatkan 26 dan ini saya bikin 48 ya.
supaya lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan, ya. Nah, terus ini warnanya merah ya. Kalau misalnya saya mau bikin, mungkin saya mau bikin unsur random lah, pengacakan lah ya. Jadi saya mau warnanya itu bukan berdasarkan posisinya, tapi acak aja gitu. Jadi saya ambil sebuah value random value, kemudian saya panggil fungsi randomnya Houdini itu pakai ren ya. Dan dia ini kalau misalnya saya tekan buka kurung ya, biasanya dia kasih hint beberapa random yang bisa kita pakai. Saya mau pakai yang paling sederhana aja, random pakai float seed. Seed ini adalah trigger untuk randomnya ya. Jadi misalnya saya bikin 10 gitu ya. Nah, kemudian saya bilang ini randomnya itu dari 0 sampai ini randomnya coba ya. Saya lihat, saya juga lupa nih dari mana sampai mana ini. Ya, random dari 0 sampai 1 ya. Ya, berarti udah cocok. Seednya 10. Kemudian saya bikin etcd sama dengan set apa? Random value 0,0. Oke, dan dia akan membuat random yang itu warna randomnya gitu ya. Kalau misalnya saya ubah seednya, dia akan berubah lagi warnanya. Kalau saya ubah lagi misalnya 2, sorry. Nah, dia akan berubah lagi ya. Jadi dia akan menghasilkan satu nilai random, kemudian dia masukkan sebagai warna merahnya. Ini saya nggak perlu, saya hapus saja. Oke, gimana kalau misalnya saya mau bikin setiap titik itu punya warna yang berbeda? Ya, jadi setiap titik yang ada di ini punya warna berbeda. Gampang. Nah, ini kan fax ini akan saya jalankan ya. Jadi kalau saya lihat faxnya ini sini untuk setiap poin. Nah, setiap poin itu dia punya nomor poin yang berbeda. Ini di indeksnya. Jadi kalau saya mau setiap poin memiliki warna yang berbeda, ya, saya tinggal masukkan seed yang berbeda. Nah, seed apa yang berbeda yang bisa saya masukkan di sini? Ya, ini kita bisa masukkan poin numbernya. Ya, setiap poin kan poin numbernya berbeda. Kalau poin numbernya berbeda, random value-nya berbeda. Kalau random value-nya berbeda, warnanya pasti berbeda. Ya, jadi kita bisa masukkan di sini misalnya kalau ya untuk poin numbernya itu udah ada juga variabel bawaan ya. Jadi atribut bawaan @pt6. Oke, nah itu dia. Jadi berbeda-beda dia warnanya dan acak gitu ya, walaupun merah. Dia bergerak dari merah ke hitam gitu ya, tapi acak dia. Oke, mungkin supaya agak bagus sedikit ya, saya naikkan ya. Ini nggak rekomen kalau misalnya komputernya lemah, tapi kalau misalnya komputernya sanggup, silakan dites saja dengan menggunakan itu yang lebih beda. Oke, nah saya ini kan cuman random itunya aja, R-nya aja ya, red-nya aja. Kalau misalnya saya mau green sama blue-nya yang berbeda, gimana? Ya bisa aja, saya random aja semuanya. Ya, saya random semuanya. Nah ini hasilnya bisa ditebak nih. Kira-kira apa hasilnya kalau saya save ini? Kalau saya save ini nilainya akan acak tapi semuanya warna abu-abu nih. Dari hitam ke abu-abu gitu. Nah ya. Jadi nggak ada variasi warna-warnanya. Kenapa? Karena nilai R, G, sama B menggunakan seed yang sama. Warna ketika RGB-nya sama itu pasti abu-abu. Antara abu-abu gelap atau hitam 000 atau abu-abu terang atau putih ya 111. Jadi kalau saya mau bedain gimana? Ya udah gampang. Tinggal saya kalikan aja misalnya dengan random value yang lain. Ya, kali ini random value-nya saya bikin hardcode aja nggak apa-apa. Misalnya 200 gitu. Udah berbeda dikit kan. Misalnya ini saya bikin kali 100 gitu. Nah, itu dia. Ya, jadi kelihatan sudah banyak variasi warna yang berbeda-beda. Gitu. Oke. Nah, tapi ini kan warnanya, kenapa warnanya kok aneh seperti ini, Pak ya? Tadi kan seperti yang saya bilang tadi, saya warnanya itu poinnya.
Dan di antara poinnya, dia akan menginterpolasi warnanya. Makanya belang-belang kayak gini dia warnanya untuk satu face. Gimana kalau saya mau set untuk setiap face ini, ya, warnanya sama, satu warna gitu. Ya, kita bisa jalankan, ya. Kita bisa jalankan facts-nya ini bukan dari poinnya, tapi dari primitifnya. Klik. Nah, ketika kita klik dari primitifnya, maka setiap primitif akan memiliki warna yang berbeda gitu. Ya, cukup menarik. Oke. Nah, apa trik lain yang bisa kita lakukan? Nah, biasanya kalau di Houdini itu kita biasanya mau bikin animasi kan ya. Animasi itu biasanya kita menggunakan frame. Jadi ketika frame-nya itu berubah, maka ada objeknya yang berubah gitu ya. Ini frame itu. Ya, ini adalah frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, begitu seterusnya sampai ini frame ke 240. Bisa kita perpanjang ya. Nah, berarti kalau saya ingin melakukan animasi untuk setiap frame ini, kita harus menggunakan nilai random yang berbeda. Nah, bisa nggak saya akses ini, frame ini di sini? Bisa. Kita bisa menggunakan add frame. Ya, jadi kita bisa, kalau ini kan PT6 kan sesuai dengan angkanya ya. Kalau misalnya, kita bikin gini aja. Kita bikin float random value sama dengan add PT6 dikali add frame. Ya, kemudian di sini saya bikin random seed lah sini ya, random seed. Sini saya bikin random seed, dan random seed. Ya, dan ketika sudah kita buat seperti ini, kita gerakkan frame-nya, maka warnanya juga akan berubah. Oke, sederhana ya, sangat mudah sekali. Kemudian kita bisa apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita mau coba fungsi bawaan Houdini yang lain coba ya. Kita mau remove point randomly gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kita mau bikin kondisi lah ya, sebuah kondisi di sini ya. Kita mau bikin randomizer kondisi di sini. Jadi ketika misalnya randomnya itu adalah genap, kita remove pointnya. Ketika dia ganjil, jangan di remove ya. Jadi kita bikin float random remove flag sama dengan frame aja ya, kali 12 lah ya, supaya berbeda dengan frame yang lain gitu ya. Terus kalau misalnya saya bilang if random remove flag ini dia lebih kecil dari 0,5, maka di sini saya bikin komen dulu remove point gitu ya. Mungkin ini ada bagusnya kalau saya ubah ke point aja lah ya, supaya nanti gampang ya, supaya lebih mudah kita lihat efeknya ya. Jadi ini apa? Saya akan ambil sebuah ini jangan p-frame. PT6 juga ya. PT6 kali frame kali 12 lah gitu ya. Jadi ketika saya ubah PT6-nya dan frame-nya, kalau misalnya lebih kecil dari 0,5, dia akan remove point-nya. Kalau point-nya di remove, kemungkinan besar primitif yang terkoneksi ke point itu juga akan remove gitu ya. Nah, jadi kita remove point-nya caranya gimana? Ada fungsi Houdini namanya itu remove point. Ya, remove point itu remove. Remove. Nggak pakai huruf kecil ya, nggak pakai huruf besar ya. Remove point. Ya, remove point, buka kurung. Nah, biasanya itu ada ketika kita bikin buka kurung itu ada hintnya ya. Jadi ada dua dia, geohandle sama point number ya. Untuk geohandle saya akan bikin 0 dulu, nanti akan saya jelaskan. Nah, point numbernya ini apa? Ya, poin yang sekarang dia sedang jalani. Apa poin yang sedang dia jalani itu? Add PT6. Gitu ya.
Nah, jadi muncul dia seperti itu. Oke, nah apa nih GeoHandle ini? GeoHandle ini adalah inputnya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, si attribute wrangle ini dia menerima 4 masukan. 0, 1, 2, 3 ya. Jadi ketika kita mau remove point itu dari input yang mana? Yang mana mau kita remove ya? Input yang ke 0 ini gitu. Ya karena kan ada 4 kan. Masing-masing nanti punya PT6 sendiri gitu. Sorry, punya geometri sendiri yang masing-masing punya PT6 yang berbeda gitu. Jadi ini kita bisa akses dengan menggunakan sintaks 0 ya. Dan kalau saya jalankan dia akan berubah gitu. Ya mungkin terlalu cepat ya. Ini saya jalankan manual aja. Gitu. Oke. Coba ya, saya agak sedikit lupa. Kalau misalnya remove primitif bisa nggak ya? Ya, remove prim bisa juga ya. Jadi kalau misalnya kita mau jalankan berdasarkan primitifnya, coba remove prim 0, pasti geohandle-nya. Kemudian sebentar, remove prim, geohandle, prim number, endpoints. Endpoints itu the function also delete any points associated. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalnya saya tekan 0, prim number-nya itu adalah apa ya? Prim 6 ya. Coba saya cari tahu aja dulu ya. Oke. Houdini fax prim number. Kalau misalnya poin 6 kan PT6 ya. Kalau primnya sebentar. Prim 6. Ya, prim 6 ya. Jadi bisa juga pakai prim 6. Kalau tadi poin kan PT6 kan. Kalau ini dia prim 6. Ya. Kemudian ini mungkin semuanya kita bikin prim 6 aja lah ya. Karena dia kan udah jalannya berdasarkan primitif ya. Kemudian associate-nya saya bikin 0 aja. Atau 0 lah, 0. Ini artinya apa? Ketika kita remove primitif, kan kemungkinan ada dia koneksi dengan primitif yang lain kan. Primitif sebelahnya. Kalau saya bikin satu, yang sebelahnya juga hilang nanti. Ya, coba saya. Nah, itu dia bisa ya. Jadi seperti ini dia. Kalau misalnya saya bikin satu, dia lebih banyak nanti yang hilang. Ya, oh sorry, vertexnya juga hilang kalau satu ya. Tapi primitifnya enggak kayaknya. Nah itu dia, vertexnya itu nggak hilang. Walaupun primitifnya hilang, tapi vertexnya masih ada. Nih, ya, nih contohnya nih, nih. Ini kan nggak ada primitifnya kan, tapi poin atau vertexnya masih ada. Gitu. Tapi kalau misalnya saya bikin satu, plek, vertexnya itu hilang juga karena udah nggak ada lagi yang pakai. Oke, ini cukup menarik ya. Saya bisa jalankan seperti ini. Mungkin saya supaya bagus lagi saya bikin blur ya. Sebut blur gitu. Bisa nggak ya? Saya blur itu adalah posisinya boleh, blurring iterationnya kalau saya bikin 5 nggak ngaruh juga ya. Step size nggak ngaruh. Coba kalau CD aja deh. Oh ngaruh sebenarnya ya. Ini kan agak berubah dia poinnya walaupun nggak banyak. Nice. Ya kadang-kadang kita bingung pakai ininya, node-nya, jadi kita eksperimen aja. Oke. Ya. Apalagi mungkin yang perlu kita tambahkan, ya mungkin sekedar menu-menu di sini ya. Ini saya masih kelihatan poinnya. Kalau misalnya saya mau hilangkan, nih poinnya harusnya hilang deh. Tapi saya nggak tahu kenapa. Oh, karena saya masih select point ya. Primitif. Coba select. Nah itu dia. Karena saya tadi select point, jadi dia poinnya kelihatan. Ya, kalau saya select primitif enggak. Dan kalau saya jalankan ini, dia bisa seperti itu. Oke. Ya, saya rasa untuk facts pada tutorial ini sampai di sini saja dulu. Kita sudah belajar banyak ya. Jadi pertama kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah variabel.
bagaimana membuat sebuah atribut baru, bagaimana mengakses atribut yang sudah built-in ya, seperti CD dan P, kebetulan nggak ada di sini ya, tadi saya udah hapus ya. Bagaimana buat mengakses atribut yang lainnya, prim_num untuk primitive number, pt_num untuk point number ya. Bagaimana untuk mengakses frame, generate seed, dan mengubah warnanya sesuai dengan, dan mengrandomize warnanya sesuai dengan seednya. Oke, saya rasa itu saja untuk tutorial Vex kali ini. Di tutorial berikutnya kita akan bermain-main lebih banyak lagi dengan Vex, membuat yang lebih kompleks lagi ya, sehingga kita dapat membangun objek secara prosedural dengan menggunakan Vex. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.